Selama 20 tahun terakhir, saya telah membantu orang-orang Malaysia dan orang-orang Asia Tenggara lainnya untuk berbicara bahasa Inggris yang lebih baik. Dan selama pelatihan beribuan orang Asia Tenggara, saya menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan. Saya menemukan bagaimana mereka bisa seseorang lebih baik berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya mereka hanya melakukan hal kecil dengan tingkat bahasa Inggris, dan banyak hal yang disesuaikan dengan sikap mereka melalui bahasa Inggris. Banyak orang di luar sana yang sangat memiliki tingkat bahasa Inggris yang sangat rendah dan dapat berbahasa dengan sangat baik. Dan salah satu yang saya ingat adalah seorang siswa saya yang partisipasi dalam satu acara yang namanya Faizal, yang memiliki tingkat bahasa Inggris yang sangat rendah, tapi orang ini hanya duduk dan memberikan orang siapapun dengan sangat tenang dan jelas, dan dia juga bisa merespon dan juga sangat bisa mengekspresikan dia dengan sesuatu yang sangat indah melalui bahasa Inggris saya. Dan saya hari ini ingin membagikan pada Anda kenapa orang seperti Faizal memiliki berbeda dan bagaimana mereka melakukannya. Dan yang kedua, mengapa sangat penting bagi kamu, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk kamu, untuk komunitas, dan untuk masa depan Malaysia. Dan tiga, satu hal yang bisa kamu lakukan jika kamu berbicara dengan tenang, jelas, dan juga percaya diri seperti orang seperti Faizal. Pertama, apa yang membedakan? Bagaimana orang Faizal bisa melakukannya? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan membawa kamu kembali ke 10 tahun yang lalu. Saya pernah melatih staf pada itu, dan putri saya pada waktu itu sedang mengambil les piano. Dan saya mulai berpikir dua pendapat yang sangat kuat antara sikap anak saya atau sikap ketika atau banyak orang Malaysia yang berpikir atau sikap mereka dalam bahasa Inggris. Dan pertama yang bisa saya berikan, anak saya sangat membenci piano. Dia sangat membenci pelajarannya, dia sangat benci belajar. Dan ini anak saya ketika belajar piano. Ini yang saya dapatkan. Ini adalah kejadian yang sebenarnya. Dan dia berpakaian pergi untuk les piano, karena menurut saya pergi ke les piano, dia merasa ini adalah sebuah ketakutan, karena yang mereka pikirkannya semuanya tentang tidak mengucapkannya. Karena bagi anak-anak kebanyakan dan untuk anak saya, kesuksesan mereka itu dinilai bagaimana dari banyak kesalahan yang mereka buat. Dan pada waktu yang sama, saya notice kalau banyak orang Malaysia juga memiliki ketakutan yang sama. Dan perasaan ini yang membuat mereka itu takut dinilai berapa banyak kesalahan yang mereka bikin, dan suka atau tidak mereka akan menghasilkan atau tidak. Dan sekarang kesamaan kedua yang saya temukan adalah tentang percaya diri. Anak saya, dia tahu kalau dia itu kita tahu bahwa bagaimana piano yang bagus, dan dia tuh bagaimana tingkat mereka, dan dia tahu bagaimana sampai seberapa dia berlatih untuk sampai atas tersebut. Dan banyak orang Malaysia notice tentang pemikiran mereka bagaimana sains itu seperti apa seharusnya. Dan banyak mereka yang kayak mereka takut bagaimana seberapa jauh mereka sampai ke sana. Dan itu juga dirasakan yang seperti anak saya lakukan, seperti bagaimana buruknya bermain piano, atau bagaimana suatu penutur bahasa Inggris yang sangat buruk, bahasa Inggris saya tidak bagus. Jadi saya bisa melihat kesamaan ini, tapi saya bisa membayangkan bagaimana cara orang seperti Faizal bisa melakukannya secara sangat tenang, jelas, dan juga percaya. Dan setiap hari saya mendapatkan hal tersebut, dan saya menemukannya pada waktu itu. Itu adalah satu hari di mana saat komputerku rusak dan aku harus pergi ke warnet. Sekarang itu adalah kali pertamaku ke warnet, dan kesan pertamaku adalah itu tempatnya sangat menjijikan. Mereka sangat berantakan, bau, dan dipenuhi oleh laki-laki. Dan semua orang bermain dengan permainan yang keras dan berisik. Itu hanya tempatnya sangat menjijikan. Tapi aku harus pergi ke sana, lalu aku duduk, dan aku mulai menyadari pria di sampingku dan menjadi tertarik dengan pria ini. Lalu pria ini bermain dengan dasar permainan yang membunuh orang sampai mereka mati. Dan hanya itu. Itu adalah permainannya. Dan aku menyadarinya bahwa lelaki ini tidak baik dalam bermain. Dia sangat payah. Dan karena aku melihat banyak tembakan, tapi tidak banyak yang mati.
Tapi yang membuat aku tertarik juga di balik pemain yang payah ini, di situ ada 3 orang temannya yang menonton dia bermain. Dan apa yang sangat aku sadari adalah walaupun lelaki ini sangat payah, walaupun ada teman yang menontonnya, tidak ada rasa malu, tidak ada perasaan akan dihakimi, tidak ada perasaan malu. Malah sebaliknya, lelaki ini hanya fokus terhadap orang-orang dalam permainan dan semua yang dia pikirkan untuk membunuh orang-orang ini. Dan aku tiba-tiba menyadari, inilah dia. Ini adalah sikap yang sama seperti orang-orang yang dimiliki oleh Faizal saat mereka berbicara bahasa Inggris. Hanya seperti pria ini. Dan Faizal saat berada di percakapan bahasa Inggris, dia tidak memiliki perasaan dihakimi, dia hanya fokus terhadap orang yang diajak berbicara dan hasil yang ingin didapatkan. Tidak ada perasaan hati-hati dan tidak ada pemikiran untuk membuat kesalahan. Sekarang aku ingin membagikan kepadamu sebuah contoh nyata seseorang yang berbicara bahasa Inggris seperti bermain piano dan seseorang yang berbicara bahasa Inggris seperti bermain game permainan komputer. Ini adalah contoh nyata terjadi padaku. Beberapa waktu yang lalu, aku ke apotek dan aku harus membeli omega. Dokterku mengatakan aku harus mendapatkan omega. Dan aku pergi ke rak, di situ ada banyak macam omega, ada DHA, ada omega EPA. Aku tidak tahu harus beli yang mana. Lalu di sana aku melihat seorang sales dan aku melihat dia seperti wanita yang berpakaian baik, seperti profesional. Aku berjalan ke arahnya, aku melihat tatapannya yang seperti aku kenal, seperti orang panik. Oh my god, dia penutur asli, aku harus berbicara padanya. Dia akan menghakimiku dengan kesalahanku. Lalu aku pergi ke arahnya, aku menjelaskan situasiku, omega mana yang harus aku dapatkan. Lalu dia mulai menjelaskan semua tentang DHA, tentang EPA, semua yang bisa kamu bayangkan. Dia berbicara sangat cepat dan berputar-putar. Dan saat dia selesai, aku tidak tahu harus membeli yang mana. Jadi, saya menghampiri gadis di belakang meja kasir. Gadis ini, saya pernah mendengarkannya sebelumnya. Level bahasa Inggrisnya sangat rendah. Tapi, ketika saya mendekatinya, gadis ini, dia tidak takut. Dia hanya menatap saya. Kamu tahu tatapan itu? Seperti, ya, baiklah. Jadi, bagaimana? Ya, saya sudah lama tinggal di Malaysia. Jadi, saya mendatanginya dan menjelaskan masalahnya dengan EPA dan DHA. Dia menatap saya dan berkata, EPA for heart, EPA untuk jantung, DHA for brain. DHA untuk otak. Your heart okay or not? Jantungmu baik-baik saja atau tidak? So I said, Jadi saya berkata, I said my heart is really, I think it's pretty Saya good. pikir cukup baik. She says, Dia berkata, your brain otakmu okay or not? baik-baik saja atau tidak? I Saya said, berkata, tidak. no, Tidak. my brain Otak is saya not tidak as sebaik good as it dulu. used to be. She looked, she Dia said, menatap dan okay berkata, lah, you take omega "Oke lah, DHA, can? kamu ambil omega DHA. Problem solved, Sekarang right? selesai, So kan? we've got two Jadi, different kita kinds of punya dua jenis communicators. We've komunikator got yang the berbeda. one who's Kita got a punya high satu level, yang memiliki but level totally tinggi, focused on herself tapi and sangat getting fokus it pada dirinya right. sendiri dan And melakukannya therefore dengan very benar. ineffective. Dan karena itu sangat tidak We've got efektif. another one, Kita punya satu lagi, low level, rendah, totally focused on tapi the person sepenuhnya she's fokus talking pada to orang yang and dia getting a ajak result. bicara dan mendapatkan hasil. Effective. And therein Efektif. lies the difference. Dan situlah letak perbedaannya. Now, why is this Sekarang, mengapa distinction perbedaan so ini sangat important, penting, not just to tidak you, hanya to untuk your kamu, children, but tapi juga untuk to the anak-anakmu, future of masa Malaysia depan and countries Malaysia like dan Malaysia? And to negara-negara seperti answer Malaysia? that, let's Untuk take a menjawab look at itu, who mari kita actually is lihat speaking siapa English in the sebenarnya yang world berbicara today. bahasa Inggris Okay? di dunia saat ini. So if we Oke? looked at all of the English Jadi, jika conversations kita in the melihat whole semua world percakapan bahasa Inggris taking di place seluruh right dunia now yang on terjadi planet saat Earth, ini di bumi, we would see that for every native kita akan speaker, melihat like bahwa me, untuk setiap penutur asli there seperti are saya, 5 ada non-native 5 speakers. penutur non-asli. And if we Dan listen to jika kita every mendengarkan conversation setiap in English percakapan on dalam planet Earth bahasa right now, Inggris di bumi saat ini, we would notice that kita akan menyadari bahwa 96% of those 96% dari conversations percakapan tersebut involved melibatkan non-native English penutur speakers. Only non-asli bahasa 4% Inggris. of those Hanya conversations 4% dari are percakapan native itu speaker adalah to native antara speaker. penutur asli. This is not my Ini language bukan lagi anymore. bahasa This saya. language Bahasa belongs to ini you. terserah Anda. It's not an art Ini to bukan be seni yang mastered. harus dikuasai. It's just a tool. Ini hanya alat
to use to get a result. And I want to give you a real life example of what English is today in the world, real English today. This is another true story. I was at a barbecue a little while ago. This was a barbecue for engineers from all over the world. And they were making hot dogs. Now, some of the hot dogs were regular hot dogs, and some were these cheese hot dogs, you know, with the cheese in the middle. French engineer is cooking the hot dogs, and he turns to this Korean engineer and he says, would you like a hot dog? And the Korean guy says, yes, please. He says, do you want the cheese? And the Korean guy looks around at the table. He says, I don't see cheese. French guy says, the hot dog contains the cheese. Korean guy doesn't understand it, right? So the French engineer tries again. Hotdognya terbuat dari dengan keju. With the cheese. Orang Korea masih belum mengerti. Dia mencoba lagi. Dan dia berkata hotdognya berasal dari... Tidak, kejunya berasal dari hotdog. Orang Korea tidak bisa mengerti. Sekarang ada seorang insinyur Jepang yang sedang mendengarkan percakapan ini dan menoleh ke insinyur Korea dan dia berkata lagi, keju interactor. Dia mengerti. Oke? Semua orang mengerti. Jadi inilah bahasa Inggris saat ini. Itu hanyalah alat untuk bermain-main untuk mendapatkan hasil seperti permainan komputer. Sekarang tantangannya adalah kita tahu bahwa di sekolah-sekolah di seluruh dunia bahasa Inggris tidak diajarkan seperti sebuah alat untuk bermain-main. Itu masih diajarkan seolah-olah itu adalah seni yang harus dikuasai dan siswa dinilai lebih berdasarkan kebenarannya daripada kejelasannya. Berapa dari Anda mungkin ingat ujian pemahaman lama di sekolah? Apakah semua orang ingat di sekolah ketika Anda mendapat pertanyaan tentang teks yang Anda baca? Anda harus membaca berapa teks, bukan? Lalu menjawab pertanyaan itu menunjukkan bahwa Anda memahami teksnya. Dengan ini mungkin terjadi pada Anda ketika Anda menunjukkan bahwa Anda memahami teksnya, namun Anda mendapatkan tanda X karena Anda membuat sedikit kesalahan tata bahasa. Seperti siswa ini memahami dari jelas paragraf keempat, tapi tidak benar karena dia menghilangkan huruf N pada kata lingkungan. Namun di dunia nyata apa yang penting? Di dunia nyata yang penting adalah apakah Anda memahami email tersebut atau apakah Anda memahami pelanggan Anda sehingga Anda dapat melanjutkan dan mengambil tindakan. Sekarang, masalah yang saya lihat di sini berulang kali adalah bahwa orang-orang mengambil sikap yang mereka kembangkan tentang bahasa Inggris di sekolah dan mereka membawanya ke dalam kehidupan dewasa dan ke dalam pekerjaan mereka. Dan jika Anda berada dalam situasi stres dan Anda sedang bercakap-cakap dan Anda mencoba memberikan hasil kepada seseorang dan mengatakan dengan benar, otak Anda melakukan banyak tugas, otak Anda tidak bisa dapat melakukan dua hal, dan saya lihat otak Anda mati begitu saja. Dan Anda mungkin mengambil tiga gejala otak mati ini. Yang pertama adalah pendengaran Anda kurang. Seseorang sedang berbicara dengan Anda begitu sibuk dengan Anda merespon, mengekspresikan diri dengan benar, dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dan saya bisa lihat banyak penonton yang mengangguk. Hal kedua yang harus dilakukan adalah berbicara. Pikiran Anda seperti mati, dan kata-kata Anda tahu hilang begitu saja. Dan berkata-kata tidak keluar. Ketiga yang harus dilakukan adalah percaya diri. Hal terburuknya adalah Anda mungkin tidak percaya diri karena Anda tidak dapat mengekspresikan diri dengan jelas. Namun bagi orang yang berbicara dengan Anda, mereka mungkin telah memahami hal ini sebagai kekurangan rasa percaya diri terhadap kemampuan Anda dalam melanjutkan pekerjaan. Jadi, jika Anda ingin berbicara bahasa Inggris seperti Faisal dengan penuh percaya diri, inilah salah satu hal yang Anda lakukan. Saat Anda berbicara tentang fokus pada diri sendiri, fokus pada orang lain dan hasil yang ingin Anda capai, bayangkan generasi penerus Malaysia yang semua memiliki kepercayaan diri dari luar biasa dan berkomunikasi seperti yang dimiliki Faisal pada tingkat bahasa Inggris apapun.
Karena ingatlah bahwa bahasa Inggris saat ini bukanlah suatu seni yang harus dikuasai, hanya sebuah alat digunakan untuk mendapatkan suatu hasil, dan alat itu milik Anda. Terima kasih.